belum sama saya siapa? Apa? Belum? Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cynthia Agustina dengan NPM 2044240083. Di sini saya ada di kelas 1E dan dosen pengampu Ibu Dea Widaswari, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sifat benda dan perubahannya. Kalian sudah kenal belum sih dengan sifat benda itu apa? Sifat benda itu apa saja? Kalau kalian belum kenal dengan sifat benda itu apa saja, mari simak video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, kita masuk step selanjutnya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan apa saja sifat benda dan perubahannya. Yang pertama itu ada sifat benda padat, cair, dan gas. Sifat benda padat itu sering kali kita temui di lingkungan kita. Semuanya sering sih kita ketemui di lingkungan sekitar kita. Pertama, benda padat. Yang benda padat adalah bentuk dan ukurannya itu tetap, walaupun dia sering diubah ke sana, diubah ke sini. Contohnya itu adalah kayu, yang kedua buku, yang ketiga batu. Yang kedua itu sifat benda cair. Benda cair ini memiliki ukuran yang sama, namun ketika ia dipindahkan ke satu wadah, bentuknya akan berubah. Contohnya, yang pertama itu minyak, yang kedua itu ada susu, yang ketiga itu ada air mineral. Yang ketiga, sifat benda gas. Sifat benda gas adalah memiliki bentuk dan ukuran yang tidak sama. Contohnya, udara di dalam balon. Ketiga, faktor penyebab perubahan sifat benda. Yang pertama itu ada mencair. Mencair adalah peristiwa perubahan bentuk padat berubah menjadi cair. Contohnya itu ketika es batu yang beku dibiarkan di ruang yang terbuka, itu akan mencair. Itulah contohnya dari benda padat berubah menjadi cair. Yang kedua itu ada membeku. Membeku itu peristiwa perubahan wujud cair menjadi padat. Contohnya, kalian masukkan air ke dalam cangkir atau ke dalam gelas. Ketika kalian memasukkan ke dalam freezer, itulah perubahan bentuknya menjadi padat. Nah, itu tadi yang disebut dengan membeku. Yang ketiga itu menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud cair menjadi gas. Contohnya, pakaian yang basah ketika kalian jemur di siang hari dan ketika sore hari itu sudah mengalami kekeringan atau sudah kering. Boleh kalian angkat dari jemuran. Itu namanya proses menguap. Yang keempat, mengembun. Embun adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Contohnya, gelas yang berisi es, pada dinding bagian luarnya terdapat titik-titik air. Ketika gelas yang berisi es, itu pasti kalian sering ketemui ada embunnya, ada bintik-bintik putih gitu. Itu namanya mengembun. Yang kelima itu menyumblin. Menyumblim adalah peristiwa perubahan wujud padat menjadi gas atau sebaliknya. Yang contohnya minyak bensin itu kan ketika dia menyumbling itu habis ketika bentuknya dibuka. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi beberapa faktor. Yang pertama itu pemanasan. Pemanasan itu sering kita lakukan ketika kita mati lampu pada malam hari. Itu kan kita mengalami kegelapan ya, pasti kita sangat mencari lilin ataupun senter. Contohnya itu dari lilin itu lilin itu benda padat. Ketika kita panaskan atau nyalakan koreknya, itu akan lama-lama lilin itu akan mencair dan ujung-ujungnya habis. Itulah contohnya pemanasan dari perubahan benda padat menjadi cair. Yang kedua itu pendinginan. Pendinginan itu tersendiri ketika
ketika kalian ingin meminum es, kalian akan memasukkan air secangkir air ke dalam kulkas atau freezer, dan ketika itu lama kalian ambil dari freezer itu tersendiri, kalian akan mendapatkan perubahan bentuknya, yang dari yang cair berubah menjadi padat. Itulah tadi pembekuan, pendinginan. Yang ketiga itu pembakaran. Pembakaran adalah suatu benda akan menyebabkan perubahan pada benda. Kertas yang dibakar akan berubah menjadi abu. Yang keempat itu ada pembusukan. Pembusukan itu terjadi karena adanya bakteri atau jamur yang menempel kepada makanan kita. Contohnya tempe. Ketika kita membeli tempe lalu tidak langsung dimasak dan kita biarkan saja itu di tempat ruangan yang terbuka tanpa kita masukkan ke dalam kulkas, itu akan terjadi pembusukan. Terdapatnya jamur-jamur yang menempel di tempe tersebut. Ketika tempe itu ada jamurnya, otomatis itu tempe tidak bisa kita konsumsi dan tempe itu terjadilah pembusukan. Gimana sih caranya supaya kita makanan kita nggak mudah membusuk? Yang pertama itu kita harus menempatkan sesuatu di tempatnya. Misal nih, kita habis belanja dari pasar, lalu kita membeli sayur atau buah dan daging seperti itu, kita cepat-cepat bersihkan dulu, lalu sudah dibersih, kita masukkan ke dalam kulkas supaya menghindari terjadinya pembusukan, karena bakteri dan jamur itu cepat sekali nimbul di makanan kita ketika kita sembarangan menempatkannya. Yang kelima itu ada pengaratan. Pengaratan akan menyebabkan perubahan pada benda, contohnya pada besi dan baja. Ketika besi dan baja itu tidak dicek, akan mengalami pengaratan. Pengaratan itu tersendiri karena adanya proses oksidasi oleh oksigen dan air. Yang keenam itu pemberian tekanan. Pemberian tekanan pada benda yang keras dapat menjadi lunak. Ketika kita memasak daging, kita akan memasaknya menggunakan panci presto. Itu ketika sudah panas dengan api yang tinggi, itu akan mendapati tulang yang sangat lunak dan lembut. Ketujuh itu ada perubahan suhu. Pencampuran air pada suatu bahan akan menyebabkan perubahan suhu. Contohnya ketika kalian menaruhkan gula ke dalam gelas, lalu kalian menaruhnya air panas ke dalam gelas itu, maka kalian aduk, gula itu akan larut. Perubahan benda bersifat sementara, artinya bahwa bentuk benda yang mengalami perubahan akan dapat berubah kembali ke bentuk awal. A few moments later. Apakah kalian sudah mengerti dan paham atas materi yang telah saya sampaikan? Saya harap semua materi yang saya sampaikan itu semua menjadi manfaat bagi kita semua, terutama saya yang masih belajar. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan menyimak video saya sampai dari akhir sampai selesai, dan terima kasih juga kepada Ibu Dea Widaswari, Magister Pendidikan, sudah membimbing dan dosen pengampu konsep dasar IPA. Dan saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun kalau ada salah kata atau salah materi yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.